Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Lembaga Keuangan Islam. Baiklah, langsung saja teman saya akan memulai presentasi dari kelompok kami, yaitu Nikmati Sholihah. Lembaga keuangan masa Rasulullah, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah pada masa modern saat ini telah menjadi bagian tradisi umat Islam pada masa Rasul. Sejak zaman Rasulullah, praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan usaha, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah. Lembaga keuangan masa Rasulullah, Baitul Mal atau rumah dana, merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta. Wilayatul Hisbah merupakan lembaga pengontrol pemerintahan. Pada masa Nabi, fungsi lembaga kontrol ini dipegang langsung oleh beliau. Konsep lembaga kontrol ini merupakan fenomena baru bagi masyarakat Arab. Rasulullah selalu menegur, bahkan melarang langsung praktik bisnis yang merusak harga dan menzalimi lembaga keuangan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, ketika Rasulullah telah wafat, tradisi yang sudah dibangun oleh Nabi diteruskan para pemimpin setelahnya. Oleh Abu Bakar, kebiasaannya memungut zakat sebagai bagian dari ajaran Islam dan menjadi sumber keuangan negara terus ditingkatkan. Khalifah Umar bin Khattab meningkatkan basis pengumpulan dana, zakat serta sumber-sumber penerimaan lainnya. Sistem administrasinya sudah mulai dilakukan penerbitan untuk mengelola keuangan negara. Khalifah mendirikan Baitul Mal. Pada masa Umar pula mata uang sudah mulai dibuat. Umar sering berjalan sendiri untuk mengontrol mekanisme pasar. Semua kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ditindak dilanjuti oleh khalifah selanjutnya, yakni Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang menarik untuk diperhatikan ialah bahwa lembaga keuangan Baitul Mal telah berfungsi sangat tragis bagi masa Rasulullah maupun Khulafaur Rasyidin. Lembaga keuangan pada masa dinasti ketika Ali bin Abi Thalib wafat dan diganti oleh Muawiyah, lalu diteruskan oleh anaknya Yazid. Maka lembaga surau dalam politik pemerintahan Islam telah bergeser menjadi dinasti kerajaan. Meskipun berubah, tetapi fungsi Baitul Mal tetap berjalan sebagaimana mestinya, kecuali bahwa mulai terjadi disfungsi pada pengeluaran disebabkan tingkat ketaatan agama mulai menurun. Selama itu fungsi Baitul Mal berkembang menjadi perbendaharaan negara dan pengaturan kebijakan fiskal dan moneter. Runtuhnya dinasti Utsmaniyah di Turki menandakan menangnya kolonialisme di negeri-negeri Islam, baik secara fisik dan pemikiran. Karena itu, meskipun kemudian negeri-negeri Islam merdeka dari penjajahan, namun Baitul Mal tidak pernah muncul lagi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah. Yang pertama, perbankan. Secara etimologis, istilah bank berasal dari bahasa Italia atau banco yang artinya bangku. Ini merupakan sebuah filosofis di mana bangku digunakan pegawai bank untuk melayani para nasabah. Secara terminologis,
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir, yang diartikan sebagai hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk umat manusia. Kata syariah diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Quran yang berarti peraturan. Secara terminologis, syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasulnya untuk umat manusia agar mereka mendapatkan petunjuk. Yang kedua, asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Sistem dalam asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk, di mana peran dari pihak perusahaan asuransi hanya sebatas pengelolaan, operasional, dan investasi dari sejumlah dana yang diterima, karena para pemegang polis akan mengibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah, atau dalam kata lain resiko dari satu pihak dibebankan kepada seluruh pihak yang menjadi pemegang polis. Akad 6 yang diterapkan pada asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong antar sesama pemegang polis dan perwakilan atau kerjasama pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dan menyalurkannya kepada masyarakat. Yang ketiga, pasar modal. Pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perniagaan terhadap kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil. Baiklah, yang terakhir, pegadaian syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai atau RAN dan pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk pegadaian syariah adalah akad RAN. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN tentang RAN dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk RAN diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin rahin dengan tidak mengurangi nilai. Marhun serta pemanfaatnya hanya sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Dasar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan marhun, apabila sudah jatuh tempo, murtahin harus memberikan peringatan kepada rahin untuk segera melunasi utangnya. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangan menjadi kewajiban rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah internasional mulai berkembang pada tahun 1970-an, didorong oleh kebutuhan umat Islam untuk pelayanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank Muamalat Islam pertama didirikan di Mesir pada tahun 1963. Perkembangan sesaat terjadi pada tahun 2000-an dengan pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah rata-rata 15-20% per tahun. Kondisi ini membawa pada kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam hidupnya. Ternyata
dalam kehidupan nyata. Salah satu upaya dalam penerapan lembaga keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam adalah perintisan penerapan sistem profit dan loss sharing sebagai inti bisnis lembaga keuangan syariah yang tercatat telah ada sejak tahun 1940-an. Rintisan berikutnya yang merupakan tonggak sejarah perbankan syariah adalah Islamic Rural Bank di daerah Midgam yang didirikan oleh Dr. Ahmed Al-Najjar yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal pada 19 sebagai inti bisnis lembaga keuangan syariah yang tercatat telah ada sejak tahun 1940-an. Rintisan berikutnya yang merupakan tonggak sejarah perkembangan perbankan syariah adalah Islamic Rural Bank di daerah Midgam yang didirikan oleh Dr. Ahmed Al-Najjar yang permodalannya dibantu oleh 1963 hingga 1967 di Kairo, Mesir. Walaupun pada akhirnya operasionalnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.